kelompok 4. Anda, Tiara, salah satunya? Iya, Bu. Ya, sok silahkan. Sudah 736 nih. Siap, Bu. Kita izin siapin PPT-nya dulu. Ini hari ini tuh presentasinya 2 kelompok atau 1 kelompok tentang pernafasan dan peredaran darah? Tiara? Iya, Bu. Kalau Kan di jadwal saya hari ini tuh tentang peredaran darah dan pernafasan. Itu tuh dua kelompok atau satu materi? Kalau nggak salah satu materi ya? iya, Bu. Mungkin lihat dari yang minggu sebelumnya kan perharinya satu materi ya, Bu. Kita tahunya perharinya satu materi gitu, Bu. Kalau saya tahu dari Bu Rosida sebagai koordinator, hari ini tuh peredaran darah dan pernafasan satu pertemuan atau nggak tahu satu kelompok atau 2 kelompok. Sekarang yang sistem peredaran darah siapa? Jangan-jangan nanti tidak ada yang mempresentasikan. Coba ketua kelompoknya siapa? Ketua kelasnya mana? Coba. Kapan jadwal peredaran darah? Sekarang ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 4, Bu. Kalau besok minggu depan 4, itu, Bu. Ya, dengerin dulu ya. Saya barusan udah baca jadwal kuliah kita. Minggu depan itu kita libur. Jadi hari ini ada peredaran darah dan pernafasan itu hari ini. Minggu depan, setelah minggu depan UTS. Seperti itu. Kelompok 5. Baik, Bu. Dari sistem peredaran darah udah siap. Oke, jadi hari ini dua presenter supaya minggu depan libur, tidak usah ada pengganti, dan minggu depannya lagi UTS, oke? Baik, Bu. Tapi untuk teknisnya ini sistem peredaran darah dulu atau pernafasan dulu, Bu? Yang hari ini, yang tadi yang udah Tiara siapa? Yang hari ini kebagiannya Tiara dulu ya? Iya, Bu, kita dari kelompok 4. Oke, jadi kelompok 4 dulu baru kelompok 5 ya, Hafiz ya? Ya, baik, Bu. Oke, jadi nggak usah 3 termin, 2 termin aja Tiara kalau gitu. Masing-masing 2 termin aja. Baik, Bu. Oke, dipercepat ya. Ayo, kita udah telat nih. Mangga Kang Fadlan bisa di-share screen lagi. Langsung di slide show aja. Bisa, Kang?
Di slideshow, Kang. Ibu, punten Bu, mau nanya. Kenapa? Sekarang ada resume seperti biasa Bu? Sama seperti biasa. Oh iya Bu, makasih. Ya. PPT-nya udah terlihat belum? Siap, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 dengan anggota saya sebagai Laki-Laki Fatur Rahman, terus ada juga Fadlan Kasyadi Ahmad, ada Muhammad Riza Turafi, ada Siti Aulia Arinindita, ada juga Tiara Nurul Nabila, dan ada juga Lustan Dipo Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pernapasan pada ikan. Di sini sistem pernapasan yang akan kita bahas itu yaitu adalah sistem pernapasan pada ikan sejati, selanjutnya pada ikan bertulang rawan, dan juga pada lampreys. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi pernapasan yang akan dijelaskan oleh Kang Dipo. Pengertian dan fungsi pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah proses peningkatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan alat pernapasan organisme dengan lingkungannya. Sistem organ yang berperan pada ikan dalam hal ini adalah insang. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi. Bagi ikan, oksigen diperlukan oleh tubuhnya untuk menghasilkan energi melalui oksidasi lemak dan gula. Selanjutnya ada organ pernapasan pada pada pengertiannya dulu gitu ya. Pada Chondrichthyes atau ikan tulang sejati, Osteichthyes pada ikan tulang rawan, dan juga lampreys. Nah, ikan atau Pisces adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Salah satu dari klasifikasi ikan tersebut adalah klasifikasi tingkat superkelas, yaitu yang berdasarkan rahang yang disebut juga sebagai Gnatostomata. Gnatostomata sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata yaitu gnatos yang memiliki arti rahang dan juga tomata yang memiliki arti mulut. Nah, semua ikan yang memiliki rahang dimasukkan ke dalam klasifikasi ini, sedangkan ikan yang tidak memiliki rahang dimasukkan ke dalam klasifikasi kelas lampreys. Selanjutnya superkelas Gnatostomata itu dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu adalah Chondrichthyes yang merupakan ikan bertulang rawan, dan juga Osteichthyes yang merupakan ikan tulang sejati. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pernapasan yang terdapat pada Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Nah, Chondrichthyes berasal dari bahasa Yunani yaitu chondros yang memiliki tulang rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Contoh ikan dari Chondrichthyes ini yaitu adalah ikan hiu dan juga beberapa jenis ikan pari gitu. Itu merupakan ikan bertulang rawan. Nah, selanjutnya organ pernapasan pada ikan bertulang rawan itu dapat dibedakan dengan ikan tulang sejati. Perbedaan organ dari ikan bertulang rawan adalah terletak pada katup insangnya. Pada ikan tulang rawan itu tidak ada penutup insang gitu. Dan terus tidak memiliki gelembung udara juga gitu pada ikan tulang rawan itu. Nah, sehingga sistem pernapasannya juga nanti bakalan berbeda gitu dengan ikan tulang sejati gitu. Nah, di sini celah insang pada ikan bertulang rawan itu berjumlah 5 sampai 7 pasang gitu. Nah, ini juga kita bisa ngelihat gitu.
kalau di ikan tulang rawan itu nggak ada penutup insangnya gitu. Mungkin kan kalau biasanya kita beli ke pasar gitu, beli ikan emas atau ikan nila gitu ya, atau ikan air tawar lainnya gitu ya yang suka ada di pasar, itu kan biasanya si jumlah celah insangnya juga biasanya cuma hanya sepasang gitu. Dan itu juga ditutup sama operculum gitu atau penutup insang gitu. Nah, selanjutnya juga si jantung itu dalam ikan bertulang rawan itu terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama ada atrium dan juga ventrikal. Atrium itu ini yang di atasnya gitu ya, sedangkan ventrikal itu yang berada di bawahnya. Selanjutnya juga ada sepasang lubang hidung gitu ya pada ikan tulang rawan itu. Nah, terus tadi kan saya juga bilang gitu ya kalau dalam ikan bertulang rawan itu nggak ada yang namanya gelembung udara. Nah, terus cara dia naik turun ke atas permukaan air itu kayak gimana? Nah, jawabannya itu dalam ikan bertulang rawan itu dia pakai sistemnya itu sistem lift dinamis gitu. Jadi kan kalau dalam ikan tulang sejati itu mereka ada gelembung udara gitu ya sehingga bisa naik ke permukaan ataupun menyelam gitu ya. Nah, kalau dalam ikan tulang rawan itu mereka pakainya sistem lift dinamis gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ pernapasan yang terdapat pada ikan tulang sejati. Ikan yang tergolong dalam Osteichthyes memiliki ciri utama bahwa struktur tubuhnya itu tersusun atas tulang sejati atau tulang keras, atau mengalami ossifikasi. Osteichthyes sendiri berasal dari kata ostreon yang berarti tulang keras, atau tulang sejati, dan dari kata ichthyos yang memiliki arti yaitu ikan. Nah, pada ikan Osteichthyes terdapat penutup insang yang disebut sebagai operculum dan juga memiliki gelembung renang yang berfungsi sebagai paru-paru bagi ikan tersebut. Nah, contoh dari ikan tulang sejati itu yaitu adalah ikan emas dan juga ikan nila. Nah, berikut ini adalah organ-organ pernapasan yang terdapat pada ikan bertulang sejati. Yang pertama itu ada operculum gitu ya, seperti yang tadi saya bilang. Fungsi operculum sendiri yaitu adalah melindungi bagian tubuh ikan, terutama bagian insang. Nah, terus dalam respirasi sendiri gitu ya, si operculum ini itu berfungsi untuk memindahkan air melewati insang gitu. Nah, selanjutnya itu ada organ yang disebut rigi-rigi insang gitu. Rigi-rigi insang ini berfungsi kurang lebihnya sebagai ini kalau nggak salah tadi itu sebagai tempat penyaringan gitu, penyaringan air yang masuk ke dalam insangnya. Nah, terus selanjutnya juga ada filamen insang gitu yang terdapat di dekat insangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai organ pernapasan pada lampreis. Lampreis sendiri merupakan ikan tanpa rahang. Nah, lampreis sendiri sampai sekarang itu masih diperdebatkan gitu mengenai statusnya sebagai ikan atau Pisces gitu. Dikarenakan struktur tubuhnya itu hanya berupa kepala, batang tubuh, dan ekor gitu. Nah, lamprey sendiri itu merupakan salah satu parasit pada ikan gitu, karena biasanya akan memakan bagian tubuh dari ikan, sehingga seringkali lamprey ini disebut sebagai vampir bagi ikan. Nah, ini ada gambarnya gitu ya. Ini ikan lamprey lagi menyedot atau menjadi parasit bagi ikan trout. Nah, terus untuk organ pernapasan dari lamprey sendiri itu tidak jauh berbeda dari ikan gitu. Nah, makanya ini juga agak diperdebatin gitu oleh ilmuwan gitu, apakah lampreis ini sebagai ikan atau bukan. Nah, terus yang diperdebatin itu ya karena si lampreis ini itu masih memiliki insang gitu, sebanyak 2-7 pasang insang gitu dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan yang akan dijelaskan oleh Teh Arin. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan pada Chondrichthyes dan Osteichthyes. Sistem pernafasan pada ikan bertulang sejati atau Chondrichthyes itu kita ambil salah satu contohnya ikan mas. Insang ikan mas itu tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau operculum. Insang ikan mas terdiri dari langkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang. Lalu ada filamen atau lembaran insang.
Filamen insang itu tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Lalu di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Lalu ada gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 itu diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini tuh terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Lalu pada fase inspirasi, O2 dan air masuk dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Lanjutnya, Kang. Lalu ada sistem pernafasan pada ikan bertulang rawan, atau osteichthyes. Itu contohnya pada ikan hiu. Jadi ikan bertulang rawan itu nggak punya tutup insang atau operkulum. Jadi masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Apabila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang. Dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Selanjutnya akan dijelaskan alat bantu oleh Teh Tiara. Iya, selanjutnya ada alat bantu organ pernapasan. Jadi beberapa ikan ada yang memiliki alat bantu organ pernapasan selain insang. Salah satunya yaitu labirin. Menurut Hoof tahun 1996, nama labirin diberikan karena ikan-ikan ini mempunyai alat pernapasan tambahan, yaitu organ labirin yang terletak di bagian atas rongga insang. Ikan-ikan ini bernapas dengan menghirup udara bebas di permukaan air. Labirin ini terdiri atas lapisan-lapisan kulit yang berlekuk-lekuk dan mengandung banyak pembuluh darah. Udara masuk lewat mulut dan dipompakan ke dalam organ labirin, tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen akan larut ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Terus yang kedua ada arborescens. Arborescens itu merupakan organ perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan, sehingga merupakan rongga-rongga yang tidak teratur. Arborescens organ ini berfungsi menyimpan cadangan oksigen, sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen untuk menyimpan cadangan oksigen. Arborescens memiliki warna merah segar, serta memungkinkan dapat mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga dapat hidup dalam air yang kandungan oksigennya sedikit. Ikan yang memiliki arborescens salah satunya seperti ikan lele. Lalu yang ketiga ada diverticula. Diverticula itu adalah epitel pernapasan di sekitar paring. Biasanya terdapat pada ikan yang hidup di daerah tropis. Ikan yang memiliki diverticula yaitu ikan gabus. Lalu selanjutnya ada gelembung renang. Beberapa spesies ikan juga memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelembung renang. Bentuk gelembung renang bervariasi pada tiap spesies ikan. Misalnya pada ikan mas, bagian anterior gelembung renang pada ikan mas lebih besar dari bagian posteriornya. Mekanisme pernapasan ikan dengan gelembung renang. Yang pertama ada oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. Yang kedua, oksigen lalu masuk melalui jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pada dinding belakang gelembung renang terdapat dinding tipis yang berfungsi sebagai alat sekresi sisa pernapasan di mana karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, baik, selanjutnya ada hubungan organ pernapasan dengan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Kang Fadlan.
hubungan organ pernapasan dengan lingkungan. Insang merupakan organ respirasi yang utama dan vital pada ikan dan sebagai komponen penting dalam proses pertukaran gas. Jika ikan tercemar oleh polutan lingkungan seperti pestisida, amonia, algan, nitrit, dan petroleum hidrokarbon, fungsi vital ini dalam bahaya karena mengalami penerimaan oksigen. Struktur jaringan insang yang tersusun atas epitel tipis secara langsung berhubungan dengan zat toksik di lingkungan, mengakibatkan organ tersebut mudah mengalami kerusakan. Kerusakan jaringan insang seperti edema, fusi, hiperplasia, dan nekrosis disebabkan oleh bahan kimia seperti pestisida. Perubahan jaringan insang seperti edema ditandai oleh terjadinya pembengkakan, fusi ditandai oleh terjadinya sel-sel diri dan penebal. Hiperplasia ditandai oleh terjadinya penebalan dan pelebaran di sepanjang jaringan, dan nekrosis merupakan kematian sel yang ditandai oleh bentuk intinya mengecil, membesar, kabur, atau hilang. Perubahan tersebut diikuti dengan terkelupasnya epitel lamela sekunder dan nekrosis sel epit mengakibatkan gangguan respirasi, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada video gitu ya. Video mengenai sistem pernapasan pada ikan. Sebentar. Bisa sambil dijelaskan nggak videonya maksudnya apa? Ini suaranya terdengar nggak, Bu? Enggak kedengeran. Tidak, Gil, tidak ada. Oh, saya kira ada suaranya. Oh ya, sambil nunggu video dulu. Sambil nunggu video, kita sambil pertanyaan aja dulu. Bangga dari kelompok anggota kelompok 1 sampai 9 yang mau bertanya dipersilahkan. Kita buka termin 1 terlebih dahulu. Mangga, Kang Zulfan. Sebutin dari kelompok berapa, dilanjutin sama pertanyaannya. Baik, nama saya Zulfan Arofi, NPM 146 dari kelompok 8.
Nah, tadi itu kan ada alat bantu organ pernafasan yang ketiganya itu di vertikula. Nah, di vertikula tuh fungsinya buat apa sih? Karena kan katanya khusus gitu ya, cuman pada ikan tropis aja seperti ikan gabus. Nah, tadi tuh nggak dijelasin bahwa fungsi di vertikula itu apa sih, gitu ya, membantunya pada proses apa. Terus kenapa di ikan laut nggak ada, gitu, tapi di ikan tropis ada. Kemudian yang mau ditanyain tuh, ini kan organ pernafasan dan lingkungan gitu ya. Ada nggak sih kasus gangguan pernafasan pada ikan gitu ya? Jika ada, apa penyebabnya? Kemudian cara mengatasi, terus kayak, oh ikan ini tuh ada gangguan pernapasan, intinya cara mengetahui. Jadi pertanyaannya tuh, apa sih atau adakah penyakit pernafasan pada ikan? Kemudian ditandai dengan apa? Disebabkan oleh apa? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kang Zulfan. Selanjutnya ada Kang Hafiz dari NPM 159, mangga pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang Rakil. Jadi saya Hafiz NPM 159 dari kelompok 5. Tadi kan di organ pernafasan yang osteisites itu ada ciri utama yaitu bla 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 terus mengalami osifikasi. Nah, osifikasi itu apa ya, Kang? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hafiz. Selanjutnya ada Alteus, mangga Kang Alteus pertanyaannya. Baik, ya turun Kang. Yang saya ingin tanyakan tadi mengenai labirin dan arboresen, itu tuh apa namanya batas yang bisa ditolerir oleh ikan yang memiliki itu tersebut, organ tersebut itu bagaimana ya Kang? Jadi apakah mereka bisa tahan di keadaan yang tanpa air sama sekali atau harus ada air tapi asal lembab saja Kang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Alteus atas pertanyaannya. Kami diskusikan dulu ya sebentar. Punten, mau izin menjawab buat yang pertanyaan dari Kang Alteus. Kan tadi kayak labirin sama arborescens itu tingkatannya itu nafasnya di sampai lingkungan yang kayak gimana? Mungkin kalau dari yang sudah saya baca, kalau misalkan labirin sama arborescens itu dia bisa bernapas nggak sampai yang lingkungan kering gitu. Jadi yang masih lembab. Terus juga kan mereka labirin sama arborescens itu ngambil nafas cadangannya dari permukaan ya. Nah, semisal permukaan air itu kayak benar-benar ketutup gitu, kayak misalkan kayak lagi benar-benar ketutup gitu permukaan airnya, itu juga jadi hambatan. Jadi si labirin sama arborescensnya itu nggak bisa ngambil oksigen dari permukaan. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, jadinya itu bisa nyebabin ikan mati juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah cukup, Kang Alteus? Baik, sudah cukup. Terima kasih Teh.
Videonya bisa ditayangkan, bisa sambil menunggu ini mengefektifkan waktu nih. Siap, Bu. Saya coba dulu, Bu. Nah, suaranya kedengeran nggak? Tidak. Enggak. Belum kedengaran. Fish, the overfilling, lacking, and the individual. Fish are aquatic animals. Water contains oxygen dissolved in it. Depending on temperature and other factors, the level of dissolved oxygen in water is about 4 to 15 milligrams per liter. Fish extract this dissolved oxygen from the surrounding water by a process called aquatic respiration. Fish have specialized structures called gills to carry out exchange of gases with water. The gills are located on either side of the head of fish, behind the mouth cavity. In bony fish, the gills are covered by a hard, bony fat called the upper gillum. It is also known as gill cover. In cartilaginous fish, the upper gillum is lacking, and the individual openings to gills are called gill slits. During the process of exchange of gases, a fish first gulps water through its mouth. At the time of the intake of water, the mouth opens while the upper gillum remains closed. The fish then closes its mouth and opens the upper gillum to force the water out through the gills. The color of the gills is dark red or brown red because of the presence of a large number of blood capillaries in it. These capillaries come in close contact with the current of water crossing the gills. Blood absorbs the dissolved oxygen from the water by diffusion. The unique structure of the gills ensures that they absorb most of the oxygen dissolved in the water that is passing between them. Simultaneously,
carbon dioxide from the blood diffuses out of the gill capillaries into the water. The water containing carbon dioxide is expelled through the open operculum. Besides being a respiratory organ, the gills also play an important role in maintaining the balance of salts in fish. Fishes like bluegill, seahorse, lionfish, Atlantic cod possess the hard cover of operculum. The best example of a fish having no operculum is shark. All the species of shark lack operculum and have only gill slits. Oke. Nah, itu tadi video mengenai sistem respirasi pada ikan gitu ya. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan tadi dari kelompok 5 dari Kang Hafiz, apa itu osifikasi. Nah, jadi osifikasi itu biasanya terjadi pada ikan tulang sejati gitu ya. Nah, osifikasi itu yaitu merupakan pembentukan tulang gitu, pembentukan tulang yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti itu Kang Hafiz. Pasti udah jelas? Oke, siap Kang. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Zulfan gitu, yang apakah dalam ikan itu ada gangguan pernapasan? Tentu saja ada gitu ya Kang. Yang pertama itu kayak misalnya gangguan pernapasan itu, kalau yang saya ketahui itu biasanya terkait dikarenakan itu kayak faktor lingkungannya gitu, kayak misalnya si airnya kotor, terus atau ada penyakit ikan gitu. Nah, contoh kalau buat penyakit ikan itu kayak yang waktu di biokimia kita dibahas gitu, yang mengenai white spot itu. Nah, itu kan nanti ngeganggu tuh ke si insangnya itu sendiri. Si white spot itu kan nanti diem di sekitaran kulit gitu ya, yang nantinya itu bakal nutupin insang gitu. Nah, terus ngeganggu juga ke pernapasan gitu. Jadi salah satu gangguan pernapasan pada ikan itu ya itu teh penyakit white spot ya, yang disebabkan oleh jamur. Nah, terus untuk faktor-faktor lainnya juga yang menyebabkan gangguan pernapasan itu dikarenakan faktor lingkungan gitu. Yang saya tahu itu biasanya karena faktor lingkungan sih. Ya karena misalnya airnya kotor gitu, terus apalagi ya, airnya kotor terus, dan ya itu juga kebersihan airnya gitu. Jadinya mengganggu ke si pernapasan ikan. Seperti itu Kang Zulfan. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Tinggal satu lagi ya Kang, yang di vertikula. Oh iya, nanti itu masih kita diskusiin. Oke. Bu, izin bertanya, ini apakah kita buka termin 2 dulu saja? Boleh, boleh. Baik. Untuk selanjutnya termin 2 kita buka gitu ya. Mangga untuk anggota kelompok, dari kelompok yang belum bertanya silakan yang ingin bertanya. Baik, ada di sini udah ada Teh Ayu dari NPM 162. Mangga Teh Ayu. Iya, izin bertanya ya. Nama saya Yuda Fitri dari 162 dari kelompok 1. Tadi mau nanya yang proses osifikasi tadi, itu kalau misalnya prosesnya tersebut tidak berjalan dengan baik, itu apakah sistem kerja otak sejatinya terganggu gitu, sama penyebab si osifikasi mengalami gangguan itu apa ya? Makasih. Baik, terima kasih kepada Teh Ayu. Selanjutnya ada Kang Henry dari NPM 143. Mangga Kang. Ya, terima kasih Kang Rakil dan kelompoknya. Saya ingin bertanya ya, NPM terakhir saya 143, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kan di laut itu terdapat ini ya, kayak ada permukaan air dan dasar air gitu. Kan kalau di permukaan itu kaya akan oksigen ya, karena masih terdapat banyak kehidupan dalam kurung fitoplankton yang masih melakukan fotosintesis gitu, jadi oksigennya kaya gitu di situ. Nah, untuk di dasar air kan bagian bawah terus itu udah jauh dari sinar matahari ya, jadi
oksigennya juga sedikit gitu. Nah, saya ingin bertanya, jika ikan bagian yang hidup di dasar laut itu kan oksigennya sangat sedikit ya, kemungkinan juga jadi gimana ya? Apakah ikan tersebut terganggu atau gimana gitu? Kalau misalkan tidak terganggu kan pasti ada organ-organ tertentu ya yang melakukan adaptasi gitu. Kalau tahu gitu, saya ingin tahu contoh organnya gitu yang bisa membuat adaptasi buat si ikan tersebut gitu. Apakah organnya berbeda dengan yang di ikan yang di permukaan laut gitu? Permukaan air gitu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Kang Henry. Selanjutnya ini ada Teh Halida dari NPM 165. Maka Teh Halida pertanyaannya. Ya, nuhun untuk kesempatannya. Halida dari kelompok 8. Ya, izin bertanya. Kan ada ya beberapa ikan yang bisa hidup di darat gitu, bahkan bertahan hidup gitu di darat gitu. Jadi dalam artian bernafasnya bisa selama berhari-hari gitu. Jadi nggak gampang mati gitu. Nah, kenapa sih bisa seperti itu gitu, dan apa perbedaannya antara ikan yang mempunyai perlakuan khusus seperti itu sama ikan yang normal gitu? Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Halida. Di sini saya mau jawab dulu yang tadi pertanyaannya Teh Ayu yang mengenai osifikasi. Nah, osifikasi terganggu, apakah pembentukan tulang itu akan terganggu? Sebenarnya kalau misalnya mau jujur gitu ya, ini bukan ranah kelompok kita gitu ya, karena ranah kelompok kita itu mengenai sistem pernapasan gitu, bukan sistem tulang gitu. Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya pribadi, kemungkinan saja bisa saja gitu terjadi terganggu gitu ya si cara kerja pernapasannya gitu. Terus kan tadi juga pembentukan tulang itu terjadinya pada tulang sejati gitu ya. Hanya tulang sejati, dan kalau misalnya terganggu, ya kemungkinan besar bisa saja gitu sistem pernapasannya terganggu. Itu menurut saya Teh Ayu, jelas? Oh iya, makasih ya. Ya. Nah, baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Kang Henry mengenai apakah dalam ikan yang berada di bawah laut itu memiliki organ yang dapat membantu karena di sana itu kan sedikit oksigen. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan gitu ya dalam organ tambahan itu. Nah, organ tambahan itu ada yang disebut namanya absorbens, yang berfungsi supaya si ikan itu dapat bertahan walaupun kadar oksigen sedikit gitu. Nah, contohnya itu pada ikan lele gitu. Nah, kalau menurut saya bisa saja gitu absorption itu ada gitu pada ikan-ikan yang hidup di bawah atau di dasar laut dalam gitu ya. Karena kan mungkin di sana itu kadar oksigennya itu sedikit gitu. Jadi untuk organ yang bisa ngebantu di kadar oksigen yang sedikit itu namanya absorption. Itu Kang Henry, gimana, jelas? Atau masih ada yang perlu ditambahin? Oh iya ya, terima kasih Kang. Jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaannya Zulfan gitu, apa itu fungsi divertikula? Ini anggota kelompok saya sudah mencoba mencari-cari gitu ya. Kebetulan waktu kita nyari materi juga sebenarnya kita nggak terlalu nemu banyak sumber gitu ya, nggak nemu banyak referensi gitu. Jadi yang kita temukan itu fungsi dari divertikula itu jatuhnya itu kayak buat nyimpen cadangan oksigen lagi gitu. Kayak misalnya kan kalau ikan gabus itu mengalami miskin oksigen gitu. Nah, kalau pas perairannya surut itu atau kering gitu, jadi bisa nyimpan oksigen gitu. Seperti itu, Kang Zulfan. Oke, terima kasih. Tadi buat pertanyaannya Teh Halida, ya kemungkinan juga sama gitu ya kayak yang jawaban pertanyaan Kang Zulfan yang mengenai divertikula. Jadi kemungkinan ada gitu organ dalam ikan tersebut yang bisa nyimpen sebagai cadangan oksigen gitu kayak divertikula gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya ikan hidup di darat juga ataupun airnya surut atau kekeringan gitu, jadi mungkin si ikan tersebut bisa bertahan itu selama beberapa saat. Seperti itu Teh Halida, jawaban dari saya. Ada yang menambahkan mungkin dari anggota kelompok lainnya? Itu Tiara tuh raise hand. Mau nambahin Tiara?
Sudah cukup, Kang. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Kembali Teh Halida. Ya, baik. Karena sesi pertanyaan dan semua pertanyaan dari termin 1 maupun termin 2 sudah terjawab, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah-salah kata ataupun kata yang dari saya sendiri yang tidak mengenakan bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya hari ini. Sudah baik ya, sudah semua materinya sudah tercover, PPT-nya juga bagus, videonya juga bagus. Kepada penanya, tolong dilihat skupnya ya, skup hari ini tuh apa. Tadi betul kalau Rakil tidak mau menjawab tentang osifikasi, memang hari ini bukan tentang sistem rangka ya. Ada beberapa tulang yang membantu dalam proses pernafasan ya, seperti pada ikan-ikan tulang rawan. Kemudian dalam diskusi, tolong gunakan istilah-istilah perikanan ya, karena Anda udah semester berapa ini ya? Rakil, kalau kamu udah semester berapa ini? Semester 2, Bu. Semester 2 ya. Jadi seperti saat menjelaskan Henry Putra Kosasi itu bilang ikan yang hidup di atas, ikan hidup yang di bawah gitu ya, oksigennya dari fitoplankton, bukan dari fitoplankton. Kalau di laut itu ikan yang di atas itu dinamakan ikan apa? Para mahasiswa, ikan di laut yang pelagis, hidup di ikan pelagis, ikan yang di bawah namanya ikan apa? Demersal, Bu. Demersal ya, itu gunakan istilah-istilah tersebut sehingga profesi Anda sebagai ahli perikanan itu akan menempel ya. Jadi pada saat kita diskusi dengan teman-teman bukan orang perikanan, boleh Anda bilang seperti itu. Tapi kalau untuk di lingkup orang perikanan, Anda harus gunakan istilah-istilah teknis orang perikanan ya. Itu untuk mengasah keahlian Anda, kompetensi Anda. Kemudian tadi ya tentang penyakit-penyakit yang dari saluran pencernaan itu, ada juga yang Anda pernah melihat ikan-ikan yang terbalik ke bawah kayak koki gitu ya. Itu salah satu penyakit gangguan sistem pernafasan karena meletusnya balon udara, gelembung udara ya, seperti itu. Yang disebutkan juga oleh penyakit-penyakit yang menempel, ektoparasit yang menempel di insang, itu juga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh yang akan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Kenapa pernafasan hari ini pernafasan selalu berdampingan dengan peredaran darah ya? Karena apa yang diambil dalam proses respirasi, dalam proses pernafasan, oksigen kan, mengambil oksigennya sendiri akan otomatis disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, sehingga sistem respirasi dan peredaran darah itu merupakan satu sistem yang bonding satu sama lain. Demikian ya. Sekarang silahkan untuk memperjelas materi hari ini. Saya mempersilahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil presentasinya dalam 2 sesi masing-masing 3 pertanyaan. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai moderator dan presenter dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sebelumnya untuk anggota-anggotanya sendiri, yaitu ada dari Kang Abil Fadilah, lalu saya sendiri Hafidz Rasif Bibi, lalu ada Kang Robi Alfiansyah, ada Kang Farhan Bilhak, lalu ada Tea Zahra Wafa,
lalu ada Kang Hendra Aprianto, dan yang terakhir ada Kang Fahmi Nur Fauzi. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, di sini darah pada ikan mempunyai dua komponen utama, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah merah cenderung mengalir dengan lancar dalam pembuluh darah, namun tidak dengan sel darah putih. Banyak sel darah putih yang menempel pada dinding pembuluh darah, bahkan masuk ke jaringan yang lainnya. Alat peredaran darah pada ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan sendiri tadi sudah disebutkan oleh Kang Rakil, terdiri atas dua ruangan, yaitu antrium dan ventrikel, yang terletak di belakang insang. Untuk sinus venosus sendiri, itu adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Di antara antrium dan ventrikel, terdapat katup untuk menjaga aliran darah tetap searah. Nah, di sini untuk pengertian sistem peredaran darahnya sendiri, yaitu sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, yaitu hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Peranan penting dalam sistem peredaran darah sendiri yaitu membawa oksigen dari hasil respirasi, membawa nutrien hasil proses pencernaan, membawa sisa metabolisme yang akan dibuang melalui insang, kulit, dan ginjal. Oleh karena itu, sistem peredaran darah erat kaitannya dengan sistem proses pernapasan, respirasi, sekresi, pencernaan, dan osmoregulasi. Lalu, untuk selanjutnya, di dalam darah ini, ikan memiliki kadar protein plasma yang berupa albumin atau pengontrol tekanan osmotik. Lalu, lipoprotein yang untuk membawa lemak, lalu ada globulin, yaitu pengikat heme, lalu ada seruloplasmin untuk pengikat CU, lalu ada fibrinogen, yaitu bahan pembeku darah, lalu ioduroporin sebagai iodium organik. Pertukaran oksigen dari air dengan karbon dioksida terjadi pada bagian semi-permeable, yaitu pembuluh darah yang terletak di daerah insang. Untuk jantung sendiri mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 tinggi. Nah, untuk volume darah sendiri yang ada di tubuh ikan berkisar sekitar 1,5 hingga 3% dari bobot tubuhnya. Pada Squalius acanthias, volume darah mencapai 5% dari bobot tubuhnya. Jumlah organ yang membuat darah pada ikan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan mamalia. Ada 3 bentuk saluran darah pada ikan, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Untuk fungsi peredaran darah sendiri, tadi sudah disebutkan ya, ada untuk pengantar nutrien dan lain-lainnya. Nah, yang di sini kita tulis yaitu transportasi bahan materi yang dibutuhkan pada bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Darah juga menjaga masuknya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengantar bahan pertumbuhan, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Lalu, dengan adanya hormon dalam aliran darah, peredaran darah seolah-olah darah berfungsi sebagai sistem saraf tambahan. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semi-permeable yang tadi sudah disebutkan. Terjadinya di daerah insang. Lalu di sini ada organ dan mekanisme peredaran darah. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal. Jantung ikan hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen. Darah dari jantung dipompa menuju insang untuk diisi oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung hanya memiliki 2 bilik yang tadi sudah disebutkan. Lalu darah sebelumnya masuk ke dalam antrium terlebih dahulu melewati sinus venosus dari arterium darah menuju ventrikel. Kemudian dipompa ke arah konus anteriosus menuju aorta vertebral. Darah dari aorta ventral menuju ke daerah insang lewat arteri branchia afferentia. Selanjutnya, di insang, arteri branchia eferen darah mengumpulkan pada aorta dorsal.
Pembuluh ini disebut lengkung aorta atau biasa disebut arcus aorticus yang akan menjadi aorta ventral dan dorsal. Lalu, sinus venosus menerima darah dari vena hepatica dan vena cardinalis atau bisa disebut vena cuvieri yang merupakan gabungan pembuluh darah vena cardinal posterior dan anterior. Darah dari kepala dikumpulkan oleh vena cardinal anterior dan darah dari ginjal dan gonad dikumpulkan oleh vena cardinal posterior. Pembuluh cuviera adalah pembuluh vena arterior abdominalis yang menerima darah dari dinding, tubuh, dan alat gerak. Sistem ventral renalis terdiri dari vena caudal dan 2 pembuluh portal ginjal. Darah dari ekor menuju sistem portal renalis, lalu kapiler ginjal. Sistem portal hepatik mengalirkan darah ke lambung dan usus, kemudian kembali ke hati. Sesudah itu, masuk ke sinus venosus melalui sepasang vena hepatika. Di sini ada jalur mekanismenya ya, bisa dilihat. Tapi untuk nomor 11 sendiri, kita belum tahu itu bagian apa ya. Boleh di next lagi, Kang. Nah, untuk dari ikan golongan Chondrichthyes ini ada sedikit penjelasannya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kang Rakil ya, ciri-ciri ikannya seperti apa. Kita nanti akan menjelaskan mekanismenya di slide selanjutnya. Di next, Kang. Nah, di sini untuk organnya sendiri ada jantung. Jantung merupakan suatu organ berupa benda berongga dan terletak dalam ruang di mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Lalu ada kapiler. Kapiler sendiri yaitu bagian bercabang saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Ini ciri dari osteosites. Di next lagi, Kang. Lalu ada organnya juga mungkin hampir sama ya, seperti yang tadi. Di next lagi, Kang. Nah, untuk sistem sirkulasi dari kelas Osteocetes yaitu ada 2, yaitu 2 jantung terletak di daerah faring di perikardium. Jantung ikan hanya terisi dari darah yang tidak mengandung oksigen, seperti yang disebutkan tadi. Darah dari jantung dipompa menuju insang untuk diisi oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Proses sirkulasi berawal dari venus, kemudian masuk ke dalam sinus venosus, terus akan menuju ke aurikel yang berdinding tipis. Setelah itu, ventrikel yang berdinding tebal, semuanya dipisahkan oleh katup-katup agar mencegah aliran balik. Boleh di next lagi, kan? Nah, ini ada bagian-bagian sistem peredaran darah dari kelas Osteocetes, dari mulai arteri yang kayak akan oksigen, lalu arteriol, lalu kapiler, lalu venula, vena, jantung, antrium, ventrikel, lalu arteri yang miskin akan oksigen, lalu kapiler insang. Untuk selanjutnya ada lampres. Lampres sendiri dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut belut lamprey, adalah ikan tidak berahang seperti yang tadi disebutkan oleh kelompok Kang Rakil. Boleh di next slide, kan? Nah, untuk lamprey sendiri, air ludahnya itu mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah
Insang terdapat dalam kantong-kantong otot yang terbuka keluar melalui serangkaian celah yang terdiri dari 7 buah celah kecil di dalam berhubungan dengan sebuah saluran bermuara di dalam mulut. Memiliki sepasang mata yang besar terdapat di sebelah rata sepanjang lateral median terdapat saluran yang berisi indera peraba, di mana saluran ini memanjang sampai ekor. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu sistem peredaran darah pada semua organisme merupakan proses fisiologi yang sangat penting untuk melakukan aktivitas sel, jaringan, maupun organ membutuhkan nutrisi dan oksigen. Bahan-bahan ini dapat disuplai hanya apabila peredaran darah berjalan dengan normal. Ada 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah ikan disebut sistem peredaran tunggal dan tertutup. Disebut tunggal berarti bahwa darah mengalir dari jantung ke insang, kemudian ke seluruh tubuh, dan akhirnya kembali ke jantung. Sedangkan disebut peredaran darah tertutup karena darah tidak pernah keluar dari pembuluh darahnya. Jadi, tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh dan sekitarnya. Hewan-hewan air memiliki sistem peredaran darah yang berbeda-beda. Ada yang sistem peredaran darah terbuka, tertutup, maupun ganda. Masing-masing sistem tersebut memiliki bentuk sirkulasi yang berbeda-beda, namun mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai alat transportasi. Untuk presentasi dari kelompok kami, materinya mungkin sekian. Lalu kita buka sesi tanya jawabnya ya. Silahkan bagi kelompok-kelompok yang ingin bertanya. Baik, dari Kang Sidik, dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih. Suaranya terdengar jelas kan? Siap, terdengar Kang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Sidik, NPM 172, perwakilan dari kelompok 9. Izin menanyakan terkait dengan sel darah merah, sel darah putih, maupun plasma darah gitu ya. Nah, pada sistem peredaran darah pada ikan itu sendiri, apakah berperan dalam penghambatan aliran darah dan penyembuhan pada bagian tubuh saat ikan terluka gitu, Kang? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Kang Sidik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada Kang Haikal Dapa. Dipersilakan Kang. Izin bertanya, nama Haikal Dapa Riyadi, NPM terakhir 205 dari kelompok 7. Izin bertanya mengenai kelompok ikan lamprey itu air ludahnya mengandung bahan kimia ya. Terus apa tuh bahan kimianya yang terkandung yang menyebabkan pencegahan pembukaan darah? Terus kalau boleh tahu mekanisme pembukaan darahnya itu bagaimana ya? Makasih. Siap, terima kasih Kang Haikal Dapa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi untuk penutup termin pertama. Mangga, Teh Jenny. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kan tadi teh ada yang si jantungnya tuh 2 ya. Nah itu tuh gimana sih mekanismenya? Terus contoh ikannya tuh apa gitu? Salah satunya. Makasih Kang. Baik, terima kasih Kang Jenny. Untuk menunggu kita berdiskusi, ada sedikit video cuplikan dari materinya ya. Tunggu sebentar. Punten, apa udah tampil videonya? Siap, sudah Kang, tinggal diputar.
Suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau jelasin gimana cara pengambilan darah pada ikan lele. Sebenarnya kepentingannya apa sih ngambil darah ikan gitu, ngambil darah pada hewan. Jadi pengambilan darah hewan ini, sampel darah nanti bisa digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, kenapa kita pilih ikan? Karena ikan ini juga bisa digunakan untuk penelitian ataupun juga untuk deteksi suatu penyakit. Seperti itu. Untuk pengambilan darah ini diperlukan beberapa alat, yaitu ada squid, kemudian nanti juga akan dilakukan ulas darah, di mana kita akan membutuhkan objek glass, dan jika diperlukan menggunakan alcohol swab, maka kita akan menggunakan. Jangan lupa pakai APD, glove. Jadi sebenarnya kita mau butuh glove ya tadi. Kemudian untuk ambil darah lele ini perlu waktu yang cepat karena lelenya itu diusahakan tetap dalam keadaan hidup. Jadi kita bisa ambil pakai kain, kemudian lelenya kita ambil. Kalau bisa sih ininya kainnya basahin aja nggak apa-apa sekalian. Berbeda dengan pengambilan darah pada hewan lain, ikan ini harus diletakkan alas lembab di bawahnya, kemudian diposisikan pada posisi lateral, kemudian dapat kita lihat linea lateralis di bagian lateral tubuhnya. Kemudian darah dapat diambil pada linea lateralis tersebut menggunakan speed 1 cc dan needle 26G. Needle ditusukkan pada linea lateralis sampai menembus dan terasa vertebrenya, kemudian ditarik darah. Secara otomatis nanti darah akan masuk ke dalam squid, kemudian ditarik sampai darah yang diperlukan sudah tercukupi. Kemudian untuk darah yang dapat diambil pada tubuh hewan adalah maksimal 1%. Ini darah yang didapat sekitar 0,35 mili dan akan digunakan untuk ulas darah. Nah, jadi setelah diambil darahnya, kemudian kita letakkan kembali lelenya ke dalam air. Kemudian kita persiapkan untuk melakukan uji ulas darah. Nah, uji ulas darah yang baik itu kita letakkan darahnya itu ke tabung EDTA untuk menjaga komposisi dari darahnya. Nah, disiapkan 2 objek glass untuk ulas darah. Teteskan sampel darah pada objek glass. Kemudian lakukan hapusan darah. Berikut adalah contoh gambaran hapusan darah. Pengamatan mikroskop dilakukan di bagian monolayer. Jadi kurang lebih seperti itu caranya pengambilan darah
kemudian ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, untuk Akang Teteh dari kelompok 5, mau dijawab pertanyaannya? Udah ada yang bisa dijawab? Mungkin saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Kang Haikal ya. Tadi untuk air ludah lamprey ya. Nah, untuk air ludah lamprey ini ada trombosit yang mengeluarkan tromboplastin, yaitu enzim yang membuat polimer dan fibrinogen yang berperan penting dalam pembukaan darah. Ketika endotelium pembuluh darah dan jaringan ikat rusak, maka trombosit menempel ke serat kolagen dalam jaringan ikat tersebut dan mengeluarkan zat yang membuat trombosit saling berdekatan menjadi lengket dan membentuk sumbat sehingga darah tidak keluar. Paling seperti itu Kang mekanismenya. Tapi untuk zat kimianya sendiri kami belum menemukan yang jelasnya seperti apa sih Kang. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang bisa menambahkan. Tapi untuk dari saya seperti itu Kang. Oke, makasih Kang. Siap, sama-sama Kang Haikal. Izin menjawab dari Teh Jenny. Tadi Teh Jenny itu nanya contoh dan mekanisme ikan yang punya 2 jantung itu bagaimana. Nah, jawabannya tuh jantung ikan terdiri atas 2, yaitu ruangannya itu ada antrium dan ventricle. Mekanismenya itu jantung ikan tersebut terletak di dekat insang. Darah dari jantung akan dipompa melewati pembuluh yang ada di perut menuju insang. Di dalam insang terjadi pelepasan karbon dioksida dan pengikatan oksigen. Selanjutnya darah mengalir melewati pembuluh yang ada di punggung menuju seluruh yang akan memberi oksigen dan sari makanan. Pada akhirnya darah kembali ke jantung. Terima kasih. Seperti itu Teh Jenny, bagaimana dengan jawabannya? Apa masih kurang? Sudah cukup Kang, terima kasih. Baik, sama-sama Teh. Lalu ada pertanyaan dari Kang Sidik ya. Tadi yang peredaran darah pada ikan apakah berperan dalam pengambatan aliran darah dan penyembuhan bagian ikan saat terluka? Mungkin kalau dari jawaban saya sendiri ya, kan tadi itu ada yang tromboplastin itu.
yang enzim membuat polimer dan fibrinogen dalam pembekuan darah. Nah, ketika endotelium dan pembuluh jaringan ikat rusak, itu kan bisa dikatakan ikannya terluka gitu. Nah, dari polimer dan fibrinogen ini menempel ke serat kolagen dan jaringan ikat tersebut yang rusak itu. Nah, dua enzim itu bakalan menutup atau mengikat gitu. Pertamanya menempel, lalu lama kelamaan akan menutup bagian yang terluka itu. Jadi mungkin itu bisa dikatakan sebagai istilah dari penyembuhan pribadi dari ikan tersebut. Mungkin begitu Kang jawaban dari saya. Kalau kurang mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa menambahkan. Gimana Kang jawabannya? Jelas Kang, jelas. Terima kasih Kang atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kang Mustafa Sidik. Mohon maaf Bu, sebelumnya ini dibuka termin 2 lagi atau diakhiri saja Bu? Ini baru 3 penanya ya? Iya. Iya, coba dibuka termin ke 2 tapi 2 pertanyaan aja, Hafiz. Baik, teman-teman sekalian, untuk termin kedua ini dibuka dengan 2 pertanyaan. Mangga, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, ada Teh Amel, dipersilakan Teh. Ya Kang, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Kang, untuk perbedaan peredaran darah pada kondrisites, osteisites, sama limes tuh lebih singkat dan lebih simpelnya kayak gimana gitu Kang? Soalnya tadi Amel kurang nangkep perbedaannya gitu Kang dari antara 3 tadi. Makasih Kang. Oke, terima kasih pertanyaannya Teh Amel. Lalu untuk yang kedua, dipersilakan Kang Taufik. Ya, terima kasih kesempatannya Kang Hafiz. Pertanyaannya nggak jauh beda ya sama Teh Amel. Kan